puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan ini dapat berkumpul di masjid dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali melaksanakan kegiatan manasik haji kita pada hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Seperti diketahui bahwa kita majukan yang biasanya hari Minggu, kita majukan hari Sabtu karena besok ada acara majelis taklim Masjid Aswad hari dan khususnya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Fitri yang pada hari ini bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan materi, yaitu materi kesehatan mental untuk jamaah haji. Yang mana yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa ibadah haji itu bukan hanya kita harus tahu rukunnya, sunnahnya, bukan hanya ibadah kepada Allah aja yang kita harus tahu, tapi bagaimana kita mengelola emosi kita, mengelola mental kita supaya tetap stabil, sehingga pada saat kita menjalankan ibadah haji itu lancar juga. Karena dengan mental yang baik, emosi yang stabil, kita juga itu akan keluar dari mulut kita, tingkah laku kita itu adalah cerminan dari apa yang ada dalam pikiran kita dan hati kita. Kalau pikiran kita bagus, emosi kita stabil, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu semuanya positif. Nah, begitu juga sebaliknya. Maka hari ini Ibu Nurul saya undang untuk memberikan materi lebih luas lagi karena beliau pakarnya kepada Bapak Ibu, bagaimana caranya ketika nanti pada saat kita menjalankan ibadah haji itu upaya-upaya yang kita lakukan semaksimal mungkin, walaupun tetap manusia adalah tempatnya melakukan kesalahan pasti, tapi kita berupaya supaya bagaimana ibadah kita nanti itu lancar, ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya langsung ke Ibu Nurul, kemudian Ibu Nurul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Semangat hari ini. Bismillah, saya ulang lagi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang sebelah sini Ibu boleh suaranya lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Bapak semuanya sudah pada makan siang? Sudah, alhamdulillah kalau gitu. Nah, hari ini nanti pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan mengenai sedikit kita sharing-sharing bareng tentang kesehatan mental ya. Ibu Bapak semuanya pasti sudah pada tahu tentang kesehatan mental itu apa sih? Ternyata kesehatan mental gak hanya tentang kesehatan itu gak hanya tentang fisik, tapi ada juga yang namanya kesehatan mental. Oke, kenalan dulu di sini. Nama saya Nurul Fitri Alimah, saya psikolog klinis. Di sini nanti saya akan menyampaikan mengenai mental yang sehat untuk haji yang mabrur. Nanti rencananya insya Allah mau berangkat ke Tanah Suci kapan Ibu Bapak? Bulan apa? Bulan Mei. Oke, benar? Oke, bulan Mei. Oke, kita bahas dulu nih. Untuk bulan Mei berarti Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 6 bulan lagi ya. 6 bulan lagi. Persiapan apa yang udah dilakukan? Olahraga, good Pi. Oke, Bapak mungkin persiapan apa Pak yang sudah dilakukan Pak? Iya, ya, doa. Ada lagi nggak? Olahraga. Gini bolehnya apa? Olahraga Bu. Olahraga juga, luar biasa. Oke, di sini yang usianya di atas 50 tahun? Ya, rata-rata ya. Oke. Kita mau lihat dulu nih. Ternyata kan kita selain kita ingin berkunjung ke rumah Allah, kita juga ada perasaan senang
apa ya? Kita bahas nih. Nih ada nggak yang pernah begini mengalami? Mungkin di sini nggak ada, di jamaah sekarang ini nggak ada yang pernah mengalami begini, tapi di sana mungkin ada yang sampai untuk mempersiapkannya stres, apalagi ya yang harus kamu siapin ya, karena se-excited itu, karena dia ingin mempersiapkan yang terbaik, tapi akhirnya bingung, apalagi ya, gitu. Aduh yang ini udah, apalagi ya, gitu. Oke, sampai ada mungkin yang hampir semuanya mau dibawa ke kopernya. Nah, gitu mungkin ada juga karena mendengar cerita dari teman-teman sebelumnya ya. Oke, tapi ada juga yang happy. Ya udah, kita jalanin aja apa yang pembimbing sarankan, apa yang sudah saya dapatkan saya jalanin aja, akhirnya relax jalaninnya. Kan ya seperti itu. Ada juga nggak ya sampai teler? Ya. Ada nggak mau pergi tapi karena aduh sudahlah gitu, karena secara psikologis itu ternyata gini, secara psikologis itu ketika kita manusia ingin berpergian jauh, pasti kita ada hal-hal secara naluriah itu mempersiapkan diri, apa yang harus aku siapin sih sebenarnya gitu, karena kita bertujuan untuk berpergian lama dan jauh itu tadi kurang lebih 40 hari ya Ibu Bapak ya. Nah, ada nggak sih kan ini mau ibadah ya, kok bisa ada stres-stresnya sih, kan tujuannya itu untuk ibadah. Nah kadang-kala memang karena niat kita udah kita luruskan murni untuk beribadah, ada sedikit hal naluriah yang mungkin ketika di kerjaan itu pressure, menekan di lingkungan atau permasalahan keluarga atau lain sebagainya, kan itu tidak bisa kita hindari ya. Kadang-kadang membuat kita akhirnya stres juga. Stres itu kan nggak harus yang benar-benar kelihatan stres, orang stres ya, tapi bisa jadi dia susah tidur, bisa jadi dia jadi pikirannya terganggu gitu, tidurnya nggak nyenyak, bisa jadi seperti itu. Ada juga yang mengeluh, cemas, aduh gimana ya nanti di sana ya, jadi dia mencari informasi ke sana kemari, akhirnya cemas seperti itu. Ada juga akhirnya itu bisa mengakibatkan emosinya nggak stabil. Lalu ada perasaan gak berdaya. Ada nggak yang merasa seperti ini? Mungkin biasanya bagi yang saya nggak kuat nih jalan lebih jauh, jadi pasrahnya, tapi yang kayak duh ya udahlah emang kayak gini gitu. Ada mungkin di sini atau nggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Oke, jadi walaupun nanti dibantu di sana, tapi kita harus tetap punya perasaan berdaya, oh aku pasti bisa gitu. Oke, selanjutnya ada khawatir berlebih yang tadi, atau bisa jadi ada konflik di sini. Akhirnya kan berbeda pendapat ya, entah antara suami istri atau antar teman atau antar rekan gitu ya, satu jamaah bisa jadi berbeda pendapat. Akhirnya ada konflik tipis-tipis. Nah, gitu. Terus habis itu frustasi itu tadi. Oke, di sini pernah disampaikan belum sama tenaga kesehatan juga yang kalau misalnya untuk beberapa orang yang mengalami gangguan psikologi sudah ada? Ada yang belum pernah disampaikan? Oh belum pernah ya. Jadi nanti itu ada biasanya disampaikan bagi orang yang mengalami gangguan psikologi yang biasanya mereka ke psikiater yang konsumsi obat. Nah itu kan harus dikonsumsi obatnya, gitu ya. Jangan sampai nanti ketika di sana mereka kumat, maksudnya kumat itu yang kayak stresnya timbul akhirnya kumat ya, gitu ya gangguan psikologinya. Nah itu termasuk depresi yang cukup berat, itu juga harus dikomunikasikan dulu, gitu. Apakah dia bisa lanjut untuk pergi ataukah dia harus ada hal-hal yang dia siapin dulu. Nah biasanya ada yang seperti itu. Nah, jadi butuh banget untuk pengetahuan secara psikologis juga ya Ibu Bapak. Oke, selanjutnya kita masuk ke kenapa bisa jadi hal-hal seperti itu? Kenapa ada hal-hal seperti ini? Padahal kan kita niatnya itu mau ibadah, mau ke rumah Allah. Kenapa bisa jadi ada hal psikologis yang mengganggu ini? Ini akibatnya, ini penyebabnya. Jadi karena adanya bahasa kerennya itu distorsi kognitif atau keyakinan yang irasional. Rasional itu apa artinya Bapak? Masuk akal. Kebalikannya, kalau yang irasional berarti kurang bisa masuk akal, gitu. Penyebabnya salah satunya apa? Misalnya keyakinan irasional. Oh, nanti di sana kayaknya aku bakal kedinginan deh. Kayaknya aku bakal panas, katanya di sana panas banget ya. Jadinya ya apa yang aku siapin ya? Gitu. Jadi pemikiran banyak kecemasan yang
itu belum tentu terjadi dan setiap orang pengalamannya berbeda-beda pasti. Ada yang bilang adem walaupun 40 derajat Celcius, ada yang bilang panas di sana, beda-beda ya setiap orang pengalamannya. Jadi ketika dia sudah menanamkan si keyakinan yang irasional ini, itu akan membuat dia akhirnya perilakunya berbeda, akan membuat dia seperti ini nanti. Nah, karena udah punya angan-angan sendiri nanti di sana, gitu. Nah, pernah dengar nggak kalau misalnya penyakit fisik itu salah satunya diakibatkan oleh pikiran? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Karena gini, problem psikologis, problem mental itu akan berdampak pada kondisi kesehatan. Bener banget. Misal ibu bapak punya permasalahan di sini, entah masalah keluarga, pekerjaan atau dengan rekan dan lain sebagainya. Ekonomi bisa jadi ya. Itu kepikiran terus, gak diselesaikan. Jadi ditenangin aja dirinya, tapi gak ada problem solvingnya, gak ada jalan keluarnya. Biasanya itu akan berdampak ke kalau orang yang suka mikir tapi gak ada jalan keluarnya, biasanya nanti perutnya sakit, biasanya mah, GERD gitu ya, mual, kepalanya vertigo gitu, tidurnya susah. Itu karena memang ketika kita stres itu tadi, hormon kesehatan dalam tubuh kita secara biologis itu berganti hormonnya jadi hormon tidak baik gitu, jadi akan mempengaruhi si kesehatan tubuh itu begitu. Oke? Karena adanya si keyakinan irasional, nanti kita bahas ya. Terus kalau ada gini gimana boleh? Oke, kita kasih tahu ya. Ada gambar di sini, saya tulisnya di sini ada contoh bahaya nyata dan bahaya nggak nyata. Sebenarnya orang yang punya keyakinan irasional ini kan dia untuk apa sih tujuannya? Antisipasi, ya kan bener. Kata teman-teman kan begini keadaannya di sana. Kata teman saya seperti kan seperti ini, kata pemimpin seperti ini. Oh, berarti aku harus bawa sebanyak-banyaknya untuk antisipasi nanti di sana seperti apa. Wajar? Oke. Nih, karena kita untuk menghindari suatu bahaya itu tadi. Bahaya itu ternyata ada bahaya nyata dan gak nyata. Ada yang bisa simpulin nggak dari foto ini maksudnya apa? Ada? Mungkin Bapak boleh? Ibu? Ada bahaya nyata dan bahaya nggak nyata. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Yang pertama nih, fotonya apa? Orang lagi baku hantam ya, berantem ya, gitu. Entah apalah penyebabnya itu di jalanan gitu kan. Bahaya nggak? Bahaya kan? Akan menyebabkan cedera fisik. Terus juga kalau yang ini orangnya kenapa? Yang satu sebelahnya stres, mumet gitu ya, mumet, pikiran nggak keluar-keluar, kayaknya berat banget hidupnya. Oke, bahaya nggak? Bahaya. Apa bahayanya Pak? Kan nggak kelihatan. Bahayanya apa? Sama-sama bahaya nih. Bedanya gini, kalau bahaya nyata jelas-jelas di depan kita ini sumber bahayanya, gitu ya. Dan kita harus menghindari itu gitu, karena ini kan berbahaya gitu loh. Kalau ada yang mau menyerang kita, ya kita defend gitu. Terus kalau misalnya bahaya nggak nyata, nggak kelihatan, adanya di pikiran, di otak, dipikirin terus nanti kalau gini gimana, diulang-ulang terus pikirannya, kecemasan dan kekhawatiran. Karena memang sesungguhnya manusia akan menghindari suatu yang membuat dia bahaya, itu benar ya gitu. Jadi ini ya, bahaya yang nyata dan bahaya nggak nyata, dan sama-sama berbahaya buat diri. Kalau yang ini buat cedera fisik, yang ini buat stres, jadi mentalnya nggak tenang gitu. Oke? Sebenarnya ini yang buat selamat. Masa sih? Ada nih, saya pernah ketemu sama orang yang bilang, bener saya itu tipe kalau orangnya kalau apa-apa tuh dipikirin terus jadi saya tuh antisipasi untuk hal-hal yang negatif nanti bakal terjadi Bu. Jadinya ya udah, misalnya dia punya satu penyakit, misalnya dia tuh penyakitnya suka yang sebelah migrain, dia suka migrain. Akhirnya dia bawa semua obat-obatan sakit kepalanya, ya kan? Semuanya dibawa, dia konsul ke dokter terus menerus. Aman nggak dia sama
GERD, dia sakit mah yang udah parah. Dia bawa semua obat-obatan dari yang cair, yang tablet, semuanya dibawa ke persiapan di sana. Aman nggak kalau dia sakit perut ada ininya? Aman dong. Nah, tapi ini dia. Nah, fokus pada yang negatif itu sebenarnya buat selamat, tapi ternyata dia lupa untuk merasa bahagia dan bertumbuh. Kok bisa? Gini jadinya, ketika dia merasa GERD, dia bawa semua obatnya, terus akhirnya dia sebelum berangkat gitu ya, sebelum berangkat dia merasa gini, aku itu nggak bisa jalan lebih dari 1 kilo, 1 kilo, jangankan 1 kilo, setengahnya 500 meter aja saya udah sesak, gitu ya, udah sesak. Kata dokter saya GERD, gitu, jadi saya harus konsumsi obat. Akhirnya apakah dia mau nggak untuk terus berjalan atau enggak? Kalau dia yakin dia itu pegang obat itu untuk nanti dia safe selamat di sana, mungkin nggak dia pada saat sebelum berangkat dia akan mencoba untuk berjalan lebih dari 500 meter? Enggak, karena dia ngerasa saya kan GERD, jadi saya nggak bisa jalan lebih dari 500 meter. Selebihnya saya harus ada bantuan misalnya seperti itu. Gitu. Karena ini kasus nyata ya, karena kemarin tuh ada yang bertanya seperti itu, Bu, saya ini kan saya nggak bisa jalan segini-gini, gimana terus ya saya bingung. Gitu. Jadi dia buat mental block, dia buat dirinya untuk tidak bisa berkembang. Tapi kalau misalnya dia tuh yakin dirinya bisa, pasti dia akan mencoba setiap hari. Mungkin hari ini 500 meter, besok nambah lagi 1 meter, besok nambah lagi 1 meter. Kan seperti itu ya. Oke. Dibandingkan dia hanya mengandalkan obat yang dia sambungin itu tadi. Gitu. Itu yang namanya tadi. Ya sebenarnya fokus ke yang negatif itu ya bisa-bisa aja buat selamat, tapi itu nggak akan buat kita jadinya tumbuh, nggak buat kita berkembang. Kita akan menganggap diri kita stop kemampuannya sampai di situ. Itu yang bahaya sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, ada yang bisa lihat gambar ini, Ibu Bapak? Ada berapa gambar yang tampak ya? Ada berapa gambar yang Ibu sama Bapak lihat? Ada apa aja yang kira-kira kelihatan di sini? Dari Ibu mungkin Bu disebutin 1, 2, 3 itu apa aja? Ada yang apa Bu tadi? Monyet, harimau, burung, Bapak lagi mungkin apa? Mungkin imajinasinya lebih banyak. Apa? Pohon, ya benar. Ada lagi rumput, ikan. Mana Pak ikannya Pak? Apa Bu? Capur. Banyak banget di sini. Mungkin ada 5 lebih kali ya? Lebih 5 ya. Gitu. Kenapa Pak? Oke, banyak sekali entah dari sisi mananya ya kita lihat sehingga dia bisa menjadi makna yang berbeda. Setiap orang sama nggak tadi pendapatnya? Beda. Kok bisa sih orang gambarnya cuma 1 kok? Gitu, tapi pendapatnya beda-beda. Nah, inilah di sini. Kita akan mengalami atau kita akan menjadi seperti apa yang kita persepsikan. Persepsikan itu apa yang kita pikirkan. Seperti tadi gambar ini, ada yang bilang ini monyet, bilang ini harimau, pohon, rumput, ikan. Bahkan saya tidak melihat ikan ya di sini ya, tapi ada yang bilang ikan di sini. Nah, gitu. Berarti kan setiap orang punya persepsi pandangannya masing-masing, keyakinan. Nah, setiap orang punya keyakinannya masing-masing sehingga ketika dia meyakini ini adalah gambar ikan, dia akan menunjukkan kepada saya ini loh benar ikannya. Kadang menurut kita ikan itu misalnya gitu misalnya. Nah, jadi setiap orang itu akan menjadi, kamu akan menjadi apa yang kamu yakini atas diri kamu. Kalau kamu nggak yakin kamu nggak mampu jalan lebih dari 500 meter, ya udah, kamu akan jadi orang yang dengan jalan nggak bisa lebih dari 500 meter. Tapi kalau kamu yakin kamu bisa lebih dari itu, ya kita akan jadi seperti itu. Tergantung keyakinan atau persepsi kita terhadap diri. Gitu. Oke. Jadi menurut Profesor Korzybowski ini, profesor dari luar negeri, meneliti tentang humanity atau kemanusiaan.
seperti itu. Kita akan menjadi seperti apa yang kita yakinin. Sama juga ada hadis yang mengatakan bahwa ana inda zanna abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya kalau misalnya dia merasakan dirinya mampunya segitu, ya segitu, nggak akan bisa maju gitu. Makanya kita harus ada usaha juga kan selain berdoa. Itu tadi dari semua segi kayaknya memang mengatakan seperti itu ya, mulai dari psikologis, mulai dari spiritual, keagamaan, harus seperti itu. Itu masuknya kemana nih biasanya kalau kita ngomong nih? Oh, mindsetnya diganti dong, mindsetnya. Nah, pernah kan dengar ya kayak gitu, mindsetnya diganti. Rupanya setiap manusia itu punya mindset. Mindset itu apa sih sebenarnya? Pikiran ya Bu ya? Bapak ada yang biasa tahu mindset itu apa sih? Mungkin mindsetnya nih udah bagus nih gitu. Mindset itu pikiran, pola pikir, cara dia berpikir, cara menurut berpikir. Nah, misalnya gitu. Itu namanya mindset. Mindsetnya ada dua jenis, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik namanya itu growth mindset, kalau yang buruk itu yang kuning, yang fixed mindset. Kalau yang buruk biasanya dia berpikirnya gini, aku nyerah deh, gitu ya. Dari Bapak sini terlihat gambarnya? Kita balik ke sini ya Pak ya. Nih dari fixed mindset misalnya, kalau orang yang mindsetnya kurang baik, biasanya dia ngomongnya ya udahlah aku nyerah, aku mau segini aja. Susah banget, ini terlalu sulit buat saya. Oke, aku nggak bisa melakukan ini, nggak bisa gitu. Emang aku begitu orangnya. Aku nggak bisa berbuat lebih baik, lebih banyak lagi daripada ini. Itu yang terjadi sama orang yang mindsetnya tidak baik. Kalau dia punya growth mindset itu mindset yang bertumbuh, dia akan mencoba dengan cara lain. Kalau aku nggak bisa yang ini, berarti aku coba cara B. Kalau A nggak bisa, ke cara B aku coba. Aku bisa melatih diriku. Sama yang tadi, kalau jalannya nggak kuat, misalnya 1 kilo udah nggak apa, berarti apa yang harus dilakukan? Latihan dong, benar. Saya bukan nggak bisa, tapi belum. Bukan nggak bisa, tapi apa Bapak? Belum bisa karena belum terbiasa. Dan dia akan bertanya gini, emang selama ini aku udah latihan, selama ini aku udah olahraga, gini-gini aja, kok belum ada peningkatan ya gitu. Pasti dia akan bertanya sama dirinya, apakah ini udah yang terbaik yang aku lakukan? Bukan dia malah ya udahlah mau mentok sampai sini aja, udah bisanya namanya usia. Gitu, biasanya ada yang berpikir seperti itu. Berarti kalau misalnya ada yang berpikir seperti itu namanya fixed mindset, mindsetnya kurang baik. Mindset yang baik adalah berarti apakah ini udah yang terbaik yang aku lakukan? Oh nggak tahu, kalau nggak tahu berarti konsul. Nah seperti itu. Bisa dibedain ya orang yang mindsetnya kurang baik sama yang baik. Oke? Nah biasanya kalau kita terapkan di persiapan ibadah haji, biasanya orang yang fixed mindset atau yang mindsetnya kurang baik, dia akan berpikir seperti ini, merasa gak berdaya karena kekurangan fisiknya. Itu yang fixed mindset, yang mindsetnya kurang baik. Yang kedua, merasa akan kesulitan karena beda wilayah, beda geografi. Geografi itu suhu, udara, budaya, beda nih cara bicara ya. Misalnya bahasa Arab, sini bahasa Indonesia, kayaknya angel banget di sana nanti aku komunikasinya gitu. Kekhawatiran berlebih yang menyebabkan jadi pasif. Pasif itu akhirnya dia diem aja, udahlah manut aja gitu loh, kayak yang ya udah diem aja, nggak berusaha bertanya. Kalau misalnya tidak tahu, tidak berusaha untuk membuat dirinya lebih berdaya gitu biasanya. Jadi orang yang punya fixed mindset biasanya dia berpikir seperti itu. Gimana terus kalau orang yang punya growth mindset atau mindset yang baik? Biasanya dia akan seperti ini. Oke, saya akan ngikutin semua rangkaian persiapan haji sebelum saya hari H. Rutin nih, saya datang, saya gak pernah absen, saya datang ikutin semuanya, saya bertanya kalau saya nggak tahu.
Terus yang kedua nih, ya kan aktif bertanya, kalau punya hambatan ya nanya, apapun itu boleh, bebas ya. Dan yang ketiga, berlatih siapin diri secara fisik seperti tadi Bapak bilang olahraga, Ibu juga ada yang bilang olahraga, jempol banget itu. Asupannya juga dijaga, konsumsi makanannya, terus juga dia percaya kalau dirinya mampu. Ini yang paling penting banget. Dan haji itu adalah duyufur rahman atau tamunya Allah, otomatis Allah akan mempermudah gitu. Dibanding kita harus mencemaskan berulang-ulang terus pikir gimana ya gitu. Tapi saya yakin sini semua ibu bapaknya sudah yakin atas dirinya. Sudah, insya Allah, alhamdulillah. Oke, selanjutnya di sini. Terus gimana Bu? Dari tadi kita udah ngomongin tentang hal-hal yang biasanya terjadi gitu ya. Kalau misalnya untuk persiapan gitu, lalu aku harus gimana? Ngatasinya gimana gitu ya? Untuk mengatasi kecemasan atau khawatir yang berlebih bisa dilakukan gini. Saya mau tanya dulu nih untuk ibu-ibu, biasanya sering sharing nggak sama teman-teman yang sudah pernah berangkat sebelumnya? Sharingnya biasanya pendapat dari teman gimana? Perbanyak bawa makanan ya Bu. Kenapa Bu? Bawa Indomie, makanan, apa gitu? Bawa minum, bawa baju jangan banyak gitu. Supaya apa Bu bawa Indomie kata temannya Bu? Oh Bu, bawa samu itu makanan kah atau ini? Iya, fulusnya itu juga penting ya Bu ya. Ada fulus semua mulus. Oke, bawa Indomie supaya makanannya karena beda kan, takutnya nggak cocok nih. Ada lagi Bu mungkin? Apa lagi? Biasanya sharing-sharing sama teman tuh ada tuh dikasih tahu. Fisik. Olahraga di sini dibanyakin Bu gitu ya. Oke, supaya katanya di sana gimana Bu? Katanya di sana banyak jalan. Jadi suruh banyak jalan Ibu. Ibu paling jauh udah jalan berapa kilo Bu? Wah, luar biasa, ada 5 kilo. Oke, mungkin untuk Ibu mungkin ada pernah dengar dari teman-teman atau tetangga gitu ya kan? Ada? Mungkin Ibu? Oke, saya tanya ke Bapak sekarang. Nah, biasanya ibu-ibu sama bapak ini beda pembicaraannya. Kalau Bapak mungkin ada Pak dari teman-teman sebelumnya? Cuaca. Ya. Kejadian yang aneh. Kejadian yang aneh, nah itu nih, seru ini. Gimana tuh Pak? Ya mungkin pernah Pak Ustadz cerita dia dipinjamin uang sama temennya, tapi dia bilang tidak ada. Nah setelah itu akhirnya uangnya itu hilang. Uangnya hilang, terus dia mikir terus kan, akhirnya mikir terus, kepalanya pusing, minum obat tidak sembuh. Jadi setelah dipikir-pikir bahwa ini rezekinya dari Allah, akan kembali kepada Allah, dia sadar itu, akhirnya dia sembuh sakitnya itu. Oke, karena ikhlas itu tadi Pak ya. Ikhlas. Begitu. Itu yang real ya, nyata ya. Oke. Ada lagi Bapak mungkin tadi Bapak bilang apa? Banyakin baca Pak. Banyakin apa tadi Bapak bilang? Cuaca. Oh cuaca. Cuaca gimana tuh kata teman? Di sana panas. Ya. Jadi harus sering-sering menjaga kondisi fisik. Ya, jaga kondisi fisik. Gitu ya Pak ya. Oke. Menurut Bapak sendiri gimana nih? Dengan cuaca yang mungkin 40 derajat Celcius, jadi kita 32 aja begini ya. Kalau 40 gimana menurut Bapak? Bisa nggak ya saya? Bapak yakin bisa? Insya Allah ya. Oh, oke, alhamdulillah. Oke, untuk Bapak di sini mungkin ada sharing-sharing atau tukar pendapat sama teman yang pernah? Ada? Ada lagi? Nanti kita bahas nih mengenai yang poin kedua. Sudah?
Coba. Nah, baiklah. Di sini ada poin 1, mengatasi kecemasan atau kekhawatiran berlebih. Itu pasti tidak bisa kita hindari cerita-cerita dari teman-teman rekan-rekan yang sudah pernah berangkat lebih dulu daripada kita ya. Dengan cerita-cerita bahkan ada sharing juga kejadian nyata di sana. Entah nanti yang di sini pasti akan balas di sana perlakuannya gitu ya. Itu ada tuh pasti gitu. Nah, tapi ternyata hal-hal ketika kita tidak punya basic fondasi yang kuat tentang keyakinan diri kita, bahkan kita sendiri gak yakin dengan diri sendiri gitu loh. Nah, itu yang akan membuat kita jadinya cemas, semakin cemas. Jangan-jangan kemarin aku habis minta buahnya orang sebelah gak bilang nih gitu. Sebentar sampai sana aku dibalas gak ya gitu. Ntar kopi aku hilang lagi semuanya. Gitu ya. Bisa jadi kan ada pikiran gitu walaupun terlintas sedikit ya. Jadi gini, hindari cerita eksternal itu cerita dari luar yang membuat semakin khawatir saat persiapan berangkat haji. Bukan gak boleh, bukan kayak oh gak boleh dong berarti Bu kalau dengerin cerita dari teman sebelumnya. Bukan, boleh. Tapi ketika ada ya orang yang bercerita tentang pengalaman buruknya, ada ya pengalaman buruk yang benar-benar kalau cerita gitu aja yang diulang. Jadi pengalaman baiknya tuh sedikit dibanding pengalaman buruknya gitu. Buruknya lebih banyak. Oh, kesalahan itu ya. Jangan sekali-kali kamu tuh kayak gini ya. Gitu. Jadi yang membuat akhirnya oh iya benar gitu. Jadi semakin khawatir. Kalau kita nggak yakin sama diri, kita nggak yakin kalau ini memang untuk ibadah tujuannya kan seperti yang tadi saya bilang, do you for Rahman, rumahnya Allah ya kan kita mau berkunjung ke sana. Mungkin nggak Allah akan mempersulit kita? Enggak dong, pasti akan dipermudah semuanya. Apalagi tujuannya adalah yang lurus itu tadi. Kecuali kalau tujuannya belok-belok, gimana lagi tuh? Begitu. Jadi hindari cerita-cerita yang membuat kita semakin cemas. Akhirnya kita bertanya lagi, semakin mencari tahu emang bener ya. Cemas akhirnya karena terlalu sibuk dengan kecemasannya sehingga lupa caranya untuk happy. Padahal untuk persiapan nyampe sana itu kita harus happy, kita harus bahagia supaya sehat gitu, supaya tidak stres, tidak cemas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita cari tahu gambaran mengenai tanah suci dengan orang yang dapat dipercaya. Kalau pengen tahu bagaimana di sana seperti apa, boleh konsultasi ke ustadznya seperti tadi benar, boleh konsultasi ke pembimbingnya. Lebih akurat nggak? Lebih akurat dong dibanding ke teman-teman. Nah, kalau misalnya Bu, saya tuh pernah dapat cerita dari teman seperti ini, memang benar di sana seperti itu. Nah, kan nanyanya jangan sama teman lagi, nanyanya sama yang pembimbingnya, pembinanya langsung. Pasti akan dapat jawaban yang lebih akurat dibandingkan bertanya kepada sesamanya. Karena setiap orang pengalamannya berbeda-beda. Bisa jadi pada saat ini orang ini mengalami ini, kita tidak. Gitu. Oke, dan yang ketiga, tingkatkan dukungan sosial. Dukungannya kayak yang anak, cucu, keluarga, tetangga, semuanya kalau bisa mendukung dengan baik. Itu ya. Yang keempat, nih tadi tujuannya dipahami, ke sana mau beribadah bukan mau shopping. Gitu, karena murah-murah ya di sana untuk ininya apa namanya alat ibadahnya kan murah-murah di sana tuh. Boleh lah itu yang kesekian. Tapi tujuannya dulu apa? Kalau tujuan kita sudah lurus, kita juga pasti jalannya akan lurus, niatnya lurus, jadi nggak naik-naik, nggak terlalu banyak kecemasan yang lain yang harus dipikirkan berulang-ulang. Oke, yang kelima, nanti kita belajar di sini caranya kelola emosi. Kalau misalnya lagi emosinya nggak stabil, emosinya suka naik turun, gimana caranya? Gitu. Lalu yang keenam, konseling sebelum berangkat haji. Nah, ada yang pernah tahu konseling nggak di sini ibu bapak sebelumnya? Konseling, ada yang tahu konseling itu apa sih? Pernah dengar? Konseling. Nah, tahu ibu? Oh, nggak bisa mengutarakan, tapi tahu ya. Oke, bapak mungkin ada yang tahu konseling itu apa bapak? Mungkin bukan pikiran. Pikiran sharing. Oke. Konsultasi, ya benar. Jadi konseling itu adalah konsultasi, sharing seperti itu terhadap profesional. Profesional itu kalau misalnya emang ibu dan bapak mungkin ada, kok akhir-akhir
pikiranku itu banyak banget yang gak nemu gitu ya. Kok kayaknya aku buat jalan keluar kok gak nemu ya. Kok rasanya hatiku gelisah terus ya. Kok rasanya cemas terus ya, tidur aja jadinya susah misalnya. Itu atau kayak kok hubungan sosialku kok kayak gini ya sekarang sama teman-teman misalnya. Gitu. Boleh loh konseling. Kalau misalnya kesehatan yang terganggu, konselingnya ke dokter, berarti kan konsultasi ke dokter. Kalau mentalnya yang terganggu, boleh ke psikolog. Nanti psikolog kalau melihat apakah gimana nanti kejiwaannya bapak atau ibu di sini masih stabil, nanti lakukan konseling sama psikolog. Tapi kalau ternyata ada sesuatu yang terjadi secara mental dan butuh obat medis, nanti dirujuk lagi ke psikiater. Gitu. Itu upaya yang harus dilakukan kalau misalnya kita lagi nggak baik-baik aja. Terus kalau misalnya konselingnya ke ini dulu gimana? Ke pembimbing haji dulu gimana? Boleh banget. Jadi nih, konseling ke ustazahnya boleh juga banget. Jadi makanya profesional itu yang tadi saya sebutkan ya, boleh ke ustazah, ke psikolog, ke dokter, seperti itu. Kalau misalnya dirasa ada yang nggak baik-baik aja. Oke, itu caranya untuk mengatasi kecemasan itu tadi. Kalau misalnya aku udah melakukan semua ini 1-5, udah menghindari cerita dari luar, terus juga udah tahu gambaran tanah suci itu dari orang yang tepat, tapi kok aku tetap cemas, boleh lakukan konseling atau konsultasi. Lanjut. Nah, tadi kan Bu Nurul bilang ada yang belajar kelola emosi. Kita lihat dulu nih, gimana jadi tuan atas emosimu. Sering nggak kita di sini ngerasa kayak aku terbawa emosi, jadinya tidak bisa mengendalikan diri. Kalau ibu-ibu mungkin ke anaknya ya, atau ke suami atau bapak juga mungkin. Kalau mungkin laki-laki lebih bisa menutupi emosinya yang ada ya, tapi sesungguhnya pasti ada juga rasa gak baik-baik aja, pasti ada ya bapak ya. Jadi gini caranya, untuk menjadi tuan atas emosimu, jadi kita tidak dibawa oleh emosi, kita tidak misalnya kita harus marah. Emosi itu kan wajar ya, emosi itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Emosi baik bahagia, senang, happy, bersyukur, itu emosi loh, itu emosi yang baik. Emosi yang negatif adalah marah, sedih, kecewa, gitu. Jijik itu emosi bapak. Jadi namanya emosi negatif. Itu tuh masuk ke dalam emosi. Jadi emosi itu wajar karena kita manusia, gitu ya. Dan cara yang gak wajarnya adalah ketika kita emosi, apa yang dilakukan? Itu yang harus kita koreksi. Pertama caranya adalah untuk jadi tuan dari emosimu. Kenali emosimu dulu, kenali emosi kita dulu. Adalah caranya sadari dan pahami emosi yang sedang dialami dan apa yang membuat marah. Moro-moro tiba-tiba marah aja bawaannya, emosi juga aja. Sadari sebenarnya apa penyebabnya. Kalau penyebabnya ekonomi ya berarti ini karena kurang nih di sini. Kalau penyebabnya anaknya kenapa? Gitu. Jengkelnya kenapa? Kalau penyebabnya pekerjaannya kenapa? Kalau penyebabnya apa lagi biasanya? Suami atau pasangan, penyebabnya apa? Sadari dulu itu, kenali. Aku ini marah, sakit hati, kecewa, gak terima atau gimana? Itu dulu, kasih label dulu emosinya. Kedua, diterima ya. Emosi apapun itu diterima, jangan ditolak. Aku gak boleh marah, aku gak boleh sedih, aku gak boleh kecewa. No, itu namanya denial bahasa kerennya. Bahasanya adalah kita tolak emosinya. Itu gak boleh, malah nanti kita jadinya gak bisa memproses emosinya. Jadi gini, ngomongnya gini, oke, aku lagi marah nih. Semua orang bisa buat salah, semua orang gak ada yang sempurna. Kita cuma manusia biasa yang bisa berbuat salah. Jadi it's okay, gak apa-apa kita beremosi dan kita melakukan kesalahan, gak apa-apa, asalkan tidak kita ulangi lagi seperti itu. Jadi diterima emosinya, gak apa-apa. Oke, jadi yang pertama tahu dulu dirinya lagi marah atau enggak, penyebabnya apa. Yang kedua baru kita jangan tolak emosinya, asalkan kita bisa mengungkapkannya dengan
Coba yuk kita coba bareng-bareng. Sekarang saya minta tangan Bapak. Di sini Bapak mungkin ada yang merokok? Ada yang merokok? Ada. Oh, ada. Oke. Jadi satu tangannya taruh di dada, semuanya bareng-bareng, Ibu, Bapak. Kita tes di sini. Apakah kita bisa melakukan relaksasi pernapasan ini atau enggak? Semua tangannya satu taruh di dada, satu taruh di perut. Jadi begini. Di dada, satu di perut. Nah, duduknya tegak. Terus saya minta di sini kita tarik nafas bareng-bareng lewat hidung, keluarkan lewat mulut. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi mungkin. Oke, saya mau tanya di sini. Pada saat tarik nafas, yang lebih mengembang perutnya atau dadanya nih? Perut. Iya. Dada angkat tangan. Yang lebih mengembang dada angkat tangan. Bapak yang lebih mengembang dada. Oke. Dada. Perut yang lebih mengembang perutnya. Perut. Oke, berarti tadi agak angkat dada, berarti perutnya yang lebih mengembang ya? Atau perutnya yang sudah mengembang dari kemarin? Oke, jadi kelihatan ya, ini ada perbedaan gitu. Jadi gini, ketika kita pada saat kita coba untuk relaksasi pernafasan, itu adalah kita mengatur nafas kan, supaya lebih tenang. Kalau kita sedang marah, emosi negatif, detak jantung itu akan lebih cepat, gitu. Jadi untuk menenangkan kita harus relax, harus tarik nafas. Sembari kita tarik nafas tadi, boleh kita sambil dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, seperti itu. Kalau misalnya, poinnya di sini, kenapa tadi saya tanya dada atau perut yang mengembang, bukan karena gendut ya. Jadi gini, kalau kita masih yang mengembang dada, berarti itu masih reaksi stres, belum relax dirinya. Tapi kalau misalnya yang mengembang lagi perut, berarti tadi benar-benar mengkondisikan tubuhnya untuk relax, gitu santai. Jadi dicoba lagi sekali lagi. Jadi untuk lebih relax, tarik nafasnya yang dalam, lepasin semuanya, biarkan perutnya turun. Beda loh rasanya. Perutnya yang lebih mengecil. Oke, di sini mungkin ada yang pernah mengaji atau bernyanyi, pernah dengar ada pernapasan perut? Ya, pernapasan perut atau pernapasan diafragma. Itu beda sama pernapasan dada. Kalau dada tuh gini, gitu cepat ya. Ayo relaksasi dulu, sebentar. Enggak relax, karena reaksinya masih stres. Kalau dia bisa tenang, duduk dulu, gitu. Pasti akan dipastikan dia akan lebih tenang dibandingkan dia tarik nafasnya kayak keburu-buru, nggak ada manfaatnya, gitu. Oke, dapat dibedakan ya, itu tadi. Maka dari itu kenapa tadi saya tanya apa bapak ada yang merokok nggak? Karena gini, kalau orang merokok, mungkin nggak dia merokok itu gini? Enggak ya, dia merokok menikmati dong hisapannya. Tenang jadinya, gitu. Tidak hanya dari nikotin yang membuat dia jadi tenang, tapi cara bernafasnya dia itu begitu. Kenapa orang merokok itu nariknya lebih panjang ya? Karena ya ketenangan itu timbul dari situ juga, dari nafas tadi. Sebentar. Misalnya gitu, kita merokokan dulu lah sambil ngopi gitu. Jadi gimana? Nah gitu, jadi lebih tenang membahas sesuatu karena memang dari nafasnya aja udah relax dia gitu loh, jantungnya aja udah stop. Jadi otomatis ya bakal lebih santai gitu secara biologis betul. Terus atur nafas udah. Yang kedua adalah nih, kalau kita lagi emosi negatif, lagi marah, supaya perilaku kita tidak negatif gitu, ambil jarak yuk 5 sampai 10 menit tidak bereaksi. Jadi gini, kalau ibu atau bapak lagi emosi ya, wajar ya, lagi marah sama pasangan, jangan ketemu dulu. Ambil waktu 5 sampai 10 menit, masuk kamar dulu. Entah mau relaksasi kayak tadi
sambil istighfar atau ibu melakukan apa, yang penting dirinya relax dulu. Karena kalau kita lagi emosi terus ketemu sama yang bersangkutan, sama yang membuat emosi, jadinya marah, jadinya nadanya tinggi gitu. Maka dari itu kan di Islam juga diharuskan tenang ya. Kalau kita marahnya berdiri, kita harus duduk gitu. Kalau marahnya duduk, ya kita harus rebahan. Kalau rebahan semua cara udah dilakukan tetap emosi, kita harus duduk. Kan disuruh kasih jeda. Jadi kalau lagi tidak baik-baik aja, kasih jeda 5-10 menit itu tadi, baru kita boleh berbicara, baru kita boleh untuk ketemu sama orang. Yang ketiga adalah katarsis. Katarsis itu curhat, curcol, ngeluarin perasaan yang gak enak ini ke orang yang dipercaya. Gitu ya. Kalau ke tetangga kayaknya nggak cocok ya. Jadi omongan gitu, nggak cocok. Jadi cari orang yang bisa dipercaya. Mau ke profesional boleh. Unek-unek itu harus dikeluarin, bukan gibah ya. Kalau misalnya kita lagi konsultasi psikolog misalnya, dibulur lagi jadinya nanti gibah kalau kita ini. Enggak lah, kan kita cuma mengeluarkan unek-unek itu yang gak nyaman itu tadi. Gitu. Jadi itu salah satu untuk menjaga kesehatan mental juga. Bapak-bapak juga boleh loh cerita itu, berbagi cerita itu gak apa-apa, itu wajar. Gitu. Karena kan kita tidak merugikan salah satu pihak. Oke. Selanjutnya adalah boleh dengerin latihan Al-Quran, boleh berzikir, mendengarkan hal-hal yang buat kita tenang, gitu tuh boleh. Itu untuk mengelola emosi ya. Terus lakukan self care. Ibu-ibu kalau butuh pijit boleh. Bapak-bapak kalau butuh apa nih kalau bapak? Ibu-ibu kan buat tenang boleh pijit nih Bu ya. Enak betul pijit. Kalau bapak-bapak apa Pak? Gak ada yang apa di sini Bu, pada sehat semua. Apa Pak biasanya untuk tenang Pak? Ngopi Pak? Ngopi atau baca koran? Sekarang udah gak zaman baca koran ya. Iya, ngobrol sama teman-teman kerjanya tuh boleh. Jadi biar lebih tenang gimana? Tahu caranya diri ini untuk tenang tuh apa? Entah kita berjemur pagi-pagi, jalan-jalan santai, itu boleh banget. Grounding namanya. Yang keempat di sini adalah sadar bahwa segala sesuatu yang datang pada diri dapat dikendalikan. Segala sesuatu yang datang ke diri kita itu nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah reaksi diri kita terhadap yang datang itu. Dapat dipahami? Jadi apapun yang datang sama diri, orang mau ngomong apa, mau nilai kita gimana, orang mau gimana dengan kita, reaksinya, itu nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah gimana kita merespon itu, begitu. Apakah kita mau marah, apakah kita mau bersabar, apakah kita mau mendoakan, gitu. Oke? Jadi legowo, lebih ke legowo itu tadi lebih lepas ya. Terakhir di sini ada yang udah pernah buat daftar ini belum? Daftar untuk checklist. Untuk apa-apa aja nih yang dibawa, daftar rencana yang akan dilakukan. Ada yang udah ibu-ibu? Belum. Oke, nanti dibuat ya. Ini untuk menghindari kecemasan dan khawatir berlebih. Nanti suruh anaknya cari, tolong buatin mama, bapak ini tabel gitu ya. Dia ditulis apa-apa aja yang harus disiapin. Nanti terus gini, tulis semua yang harus disiapin. Dan nanti kalau saya udah disiapin, di checklist. Tek. Jadi pikirannya gak akan banyak. Gitu apa-apa aja. Jadi kalau misalnya nanti supaya enak, nanti di print gitu ya, ditulis di komputer, di print, suruh anaknya aja yang buat kesusahan. Oke, yang kedua, dibuat jadwal juga boleh gitu. Hari ini yang konsisten, jadwal olahraga yang konsisten, minimal seminggu 5 kali. Oke, minimal seminggu 5 kali ya ibu bapak ya. Kalau misalnya boleh semakin mendekati, jadi olahraga itu kan gak hanya tentang supaya fisiknya kuat, tapi kan dia juga menimbulkan hormon baik di dalam diri, hormon endorfin, oksitosin, serotonin, gitu ya, dopamin. Nah itu hormon-hormon baik yang akan timbul kalau misalnya kita bergerak, berolahraga. Jadi feelingnya, rasanya masih happy bawaannya. Oke? Nah ini tadi udah bahas hormon bahagia. Caranya untuk kita bahagia itu ada hormonnya nih. Hormon itu dalam dirinya itu cara nimbulinnya olahraga,
rekreasi keluarga kemana namanya? Kalau kita rekreasi apa? Pantai. Nah, ke ibu kemana Bu? Pasar. Boleh. Pasar Muhammad. Kemana? Nonton drakor. Oke. Yang ketiga, jalin hubungan yang baik dengan sosial, tetangga, jalin hubungan yang baik, ke teman, jalin hubungan yang baik. Kalau mereka nggak baik, biar aja mereka, tapi kita tetap baik, gitu. Karena berarti kalau mereka yang nggak baik, berarti mereka yang bermasalah, bukan kita. Tuh, terus juga berkumpul dan tertawa dengan teman-teman sejawat seperti ini, berkumpul bareng, sharing-sharing bareng, ketawa-ketawa bareng, itu bisa ningkatin kesehatan mental. Terus juga nih mendengarkan Al-Quran, musik atau perbanyak zikir, itu juga buat kita jadi happy, lebih tenang. Terus juga ini yang paling penting, jalin kedekatan dengan pasangan secara intim. Jadi ngobrol ke pasangan, itu juga meningkatkan kesehatan mental loh. Kan pernikahan tuh isinya adalah ngobrol. Kalau nggak ngobrol gimana? Nah gitu ya. Oke, jadi hal-hal ini tadi itu yang ABCD, olahraga, rekreasi, berbuat baik dengan orang lain, berzikir, semuanya itu tuh akan meningkatkan perasaan baik kita dan itu akan mengatur suasana hati jadi lebih tenang. Terus juga perbaiki pola tidurnya ya, gitu jangan begadang. Terus akan meningkatkan memori juga, daya ingat kita, dan ini akan menghadirkan hormon-hormon pereda nyeri yang alami. Jadi hormon nih, dopamin, serotonin, oksitosin sama endorfin itu hormon kebahagiaan, bikin happy dan akan menghadirkan perasaan nyeri itu akan berkurang gitu. Jadi secara alami seperti itu, secara alami selain obat itu tadi ya. Oke. Nah, riset ilmiah terakhir ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, religiusitas ya, maka manusia akan semakin kebal terhadap gangguan kejiwaan serta perilaku yang menyimpang. Begitu. Jadi serahkan semua kepada Allah, yakinkan kita menuju ke rumah Allah itu berarti Allah akan mempermudah semuanya, tidak akan dipersulit, malah yang mempersulit itu adalah diri sendiri. Gitu. Kita sendiri yang memasukkan hal-hal yang nggak harus dipikir terlalu panjang, tapi kita pikirkan terlalu panjang gitu. Oke, gitu ya. Ada lagi, terima kasih banyak untuk paparannya hari ini. Mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya dari Ibu dan Bapak ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusi bareng-bareng. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bapak, Ibu? Ada yang mau bertanya? Diungkapkan saja, jangan lupa. Kalau begitu saya yang tanya. Jadi pertama yang saya simak dari Nurul itu adalah dari semuanya kesimpulannya adalah kita tidak boleh overthinking kali ya, sebenarnya. Tidak boleh overthinking. Overthinking itu artinya berpikir yang berlebihan, belum terjadi tapi udah dipikirin. Jadi jalan saja semampu kita, berpikir positif. Nah, yang mau saya tanyakan adalah tadi kalau kita itu terlalu berpikir berlebihan akan menghambat langkah kita. Yang mau saya tanyakan adalah ketika misalnya kita mendengar pengalaman teman-teman kita yang baru berangkat, begini aku kemarin itu